Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah di malam hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir, pertemuan ke-15 di mata kuliah pemrograman komputer. Hari ini akan saya bahas contoh soal UAS ya. Jadi kalian bisa jadikan referensi atau latihan untuk persiapan nanti di tanggal di 2 minggu lagi ya untuk pelaksanaan UAS-nya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut ya. Diberikan data suhu udara Kota Jakarta tahun 2014 yang dapat diakses melalui berikut. Dataset suhu udara di Jakarta menurut bulan. Kalau kita lihat datanya adalah data dari website opendatajakarta.go.id. Data suhu udara Jakarta menurut bulan tahun 2014. Tanggal buat 13 Juni 2016. Dataset ini berisi suhu udara Jakarta menurut bulan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2014. Penjelasan mengenai variabel pada tahun ini adalah tahun, tahun pengamatan, bulan-bulan pengamatan, maksimum suhu udara dalam derajat Celcius, minimum suhu udara dalam derajat Celcius, dan rata-rata suhu udara dalam derajat Celcius. Ini datanya, ini contoh saja ya, datanya dikit. Menampilkan 13 data ada per bulan. Harusnya 12 sih, bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Sebagai seorang data science, Anda diminta untuk satu, mengunduh dataset tersebut dan memuatnya ke dalam sebuah data frame menggunakan Pandas, melakukan pembersihan data dan jika diperlukan termasuk mengkonversi tipe data format yang sesuai. Nanti kita bahas. Kedua, menemukan bulan dengan suhu rata-rata tertinggi atau menampilkan suhu bulan apa yang paling panas dengan rata-rata suhu tertinggi dan bulan apa yang paling dingin dengan rata-rata suhu terendah pada tahun 2014. Bukan rata-rata sih, pada ya bulan tersebut. Menghitung suhu rata-rata keseluruhan tahun. Yang terakhir, membuat visualisasi data yang efektif menggunakan matplotlib untuk menampilkan suhu rata-rata per bulan. Menggunakan bar ya biasanya. Nah, pertama bagaimana? Pertama, otomatis kita harus download datanya. Kita harus download unduh data dalam bentuk CSV. Kalau udah diunduh dalam kita download, biasanya nama filenya panjang ya. Kita singkat aja atau kita rename menjadi suhu gitu aja. Tahap yang pertama sebenarnya biasanya ada istilahnya nama pre-processing. Dalam pengolahan data, pre-processing atau pre-pemrosesan adalah langkah awal dan sangat penting yang melibatkan persiapan dan pengorganisasian data sebelum dilakukan analisa lebih lanjut. Pre-proses ini data bertujuan meningkatkan kualitas sehingga data tersebut dapat diolah dan model pembelajaran mesin yang dapat efektif. Berikut ada beberapa tugas umum yang termasuk dalam pre-processing data. Jadi biasanya kita dapat data itu datanya kadang nggak masih jelek gitu ya. Maksudnya datanya atau formatnya itu masih kurang sesuai. Makanya kita harus melakukan pre-processing atau pembersihan data, perbaikan data. Pertama apa saja? Yang pertama biasanya pembersihan data atau data cleaning, menghilangkan atau mengoreksi data yang rusak, tidak lengkap, tidak akurat dan tidak relevan. Ini termasuk biasanya kalau datanya bisa ratusan jutaan itu biasanya kita cek ada data yang kosong nggak atau missing value. Biasanya data yang kosong itu bisa dihapus atau diisi. Kalau dihapus ya kita tinggal hapus data yang kosong. Kalau diisi, cara ngisinya bagaimana? Ada beberapa cara. Yang pertama biasanya kita samakan dengan data sebelumnya atau kita isi dengan data rata-rata. Untuk data yang kosong, caranya seperti itu. Tergantung kebijakannya masing-masing ya. Ada yang di-delete ataupun diisi dengan data rata-rata. Mengoreksi kesalahan. Biasanya kesalahan itu formatnya atau aturan penulisannya ada yang pakai titik atau yang pakai koma gitu seperti itu. Menghapus duplikasi, kalau ada data yang duplikat kita hapus.
Terus ada istilahnya transformasi data transformation, mengubah data ke dalam format atau struktur yang lebih sesuai untuk analis. Ini mungkin termasuk normalisasi atau standar untuk mengontrol skala. Ini biasanya ya pengkodean kategori, misalnya one hot coding untuk variabel kategorikal. Biasanya kalau proses di data science itu biasanya lebih suka menggunakan data itu integer ya, sama jenis kelamin. Datanya disebut kalau laki-laki L, kalau perempuan P gitu ya. Nah, biasanya kita menggunakan encoding ya, pengkodean. Maksudnya kita lebih suka menggunakan data itu tipe datanya integer, misalnya 0 dan 1. Jadi kalau 0 itu laki-laki, perempuan, kalau 1 laki-laki, atau sebaliknya. Biasanya seperti itu. Kategorikalnya lebih suka menggunakan angka. Pengurangan dimensi atau mengurangi jumlah fitur tanpa kehilangan informasi penting. Termasuk pengintegrasian data, menggabungkan data dari berbagai sumber, pemilihan fitur, pembagian data, data splitting, memisahkan data ke dalam set pelatihan dan pengujian. Ini untuk biasanya dalam machine learning yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi model. Penanganan format data. Nah, ini akan kita lakukan nanti. Yaitu format datanya kita sesuaikan. Ada data yang formatnya string, ada data yang formatnya string, ada data yang formatnya integer. Jadi kita harus cek data tersebut itu formatnya apa. Apakah dia string atau integer. Karena kalau data itu formatnya string, ya nggak akan kita bisa olah. Karena string kan nggak bisa dijumlahkan. Contohnya data suhu yang tadi ya. Data suhu tadi ini kita cek tipe datanya terlebih. Jadi pertama kita baca, kita upload, terus kita baca dengan read.csv, suhu.csv. Terus kita cek tipe datanya menggunakan data types. Kalau data type di sini ada beberapa kolom, integer, bulan, maksimum, minimum, rata-rata. Nah, untuk tahun dan bulannya ini udah sesuai tipe datanya integer. Kalau maksimum, minimum, rata-rata, ini tipe datanya objek. Nah, di sini kita harus rubah dulu, convert dulu data objek ini ke dalam integer, baru kita bisa olah. Mana tadi? Pertama kita upload datanya menggunakan Google Colab. Kalau boleh menggunakan Google Colab ya. Pertama kita upload dulu suhu.csv. Kemudian kita baca import pandas as pd, import matplotlib as plt, suhu devhead. Ini isi datanya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada data yang tidak sesuai standar gitu. Masih tidak sesuai. Harus kita lakukan pembersihan data. Kenapa? Di sini ada data desimal atau pecahan gitu ya, tapi ada yang pakai koma, ada yang pakai titik. Nah, ini yang jadi masalah. Harusnya kita standarkan. Kalau dalam standar pemrograman ini sih harusnya pakai titik ya. Jadi kita bisa pakai titik atau kita hapus pecahannya atau kita hapus angka di belakang koma. Makanya kalau kita cek di sini tipe datanya di types. Nah, yang maksimum, minimum, dan rata-rata ini masih dalam tipe data objek. Jadi kita rubah ke tipe data integer. Caranya bagaimana? Kita hapus terlebih dahulu komanya. Query-nya, sintaknya bagaimana? Menggunakan fungsi string split, koma, dan titiknya ini kita, yang di belakang, maksudnya kita split itu maksudnya kita pisahkan 0 yang di belakang
titik dan di belakang koma, terus kita hapus di data kolom maksimum. Pertama kita di data kolom maksimum. Nah, kalau kita cetak, nah di sini kolom maksimumnya udah berubah menjadi data suhu maksimumnya itu hilang. Nah, ini kita lakukan semuanya ke minimum dan rata-rata. Minimumnya udah jadi integer, belum jadi integer, cuma pecahannya kita hilangkan. Baru kemudian kita convert ke dalam bentuk integer. Menggunakan fungsi apa? ToNumeric. PD ToNumeric as type integer. Di kolom maksimum, minimum, dan rata-rata. Kalau ini kita jalankan, nah tipe datanya semuanya sudah integer. Terus kita cetak datanya. Nah, jadi datanya sudah lebih enak dibaca ya. Dari sini baru kita melaksanakan operasi data tersebut sesuai soal, menampilkan data yang paling dingin, menampilkan bulan yang paling panas, kemudian membuat plot grafik menggunakan matplotlib ya. Jadi suhu bulan paling panas dari variabel maksimum menggunakan fungsi location log maksimum dari berdasarkan bulan. Terus kita plot bar. Kemarin sudah saya jelaskan fungsi plot bar, menampilkan grafik dalam bentuk bar. Bulan rata-rata, warna merah, X labelnya bulan, Y labelnya suhu rata-rata, titelnya suhu rata-rata di bulan Jakarta di tahun 2018. X-nya adalah bulan. Jadi kalau ini kita jalankan, nah akhirnya kita bisa menampilkan rata-rata suhu di Jakarta tahun 2014 adalah 28. Suhu bulan paling panas itu bulan ke-9. 9 itu September. Dan suhu bulan paling dingin adalah bulan kedua, bulan Februari. Ini contoh pengerjaan UAS seperti ini ya. Jadi silakan dipraktekkan. Semuanya sudah saya tampilkan di PowerPoint, termasuk linknya Google Colab-nya. Kalian sudah saya share, kalian bisa buka. Link ini nanti kalian copy. Terus kalian harus login dulu ke Google ya. Nah, di sini tapi kalau saya jalankan, dia harus minta login dulu. Tapi kalau ini kita jalankan, pertama pasti akan error ya. Karena apa? Jangan langsung dijalankan, tapi file suhu.csv-nya ini kita harus upload terlebih dahulu. Nah, uploadnya di sebelah mana? Di sebelah menulis ini, terus gambar folder. Ini kita upload suhu.csv. Nah, kalau belum upload suhu.csv, nanti akan muncul not such file or directory. Not such file or directory itu artinya tidak ada file yang ditunjuk ya, atau directory yang ditunjuk. Dalam kurung ini suhu.csv. Tapi kalau kita sudah upload suhu.csv, terus kita jalankan, baru akan jalan sesuai dengan perintahnya. Ini ada yang error.
enable to parcel string 32,8. Ini masih ada yang rata-rata, minimum, maksimum. Maksimum, rata-rata, minimum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Untuk soal Untuk soal UAS-nya kapan Pak di-share Pak? kemungkinan ya ketika UAS ya. Jadi ketika UAS harus tetap datang untuk mendapatkan soal seperti kemarin. Ya. Oh, kemarin kan Bapak waktu offline kan bilangnya sekarang kan nggak ada perkuliahan, terus minggu ya tanggal 5 itu Bapak nge-share soal UAS-nya gitu Pak kemarin pas offline. Gitu ya. Iya, terus intinya itu Pak. Jadi Belum. biar kita bisa nyicil ngerjain gitu Pak. Oke, kalau enggak nanti Jumat depan mungkin saya share soalnya. Jadi kalian ngerjakannya ketika UAS. Itu aja ya. Oke Pak, berarti minggu depan ya Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Baik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan dipelajari, dipraktekkan. Ini nanti rekamannya habis ini akan saya upload di e-kampus. Terima kasih yang sudah datang. Kita ketemu lagi, Lay. Dia ini ada yang Oke Pak. Devi Mega Putra videonya di bis lagi pulang. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.